Selamat malam para sedulur Pak Digun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun, para sobat. Jadi beberapa waktu yang lalu kita semua berpikir bahwasanya konflik ataupun perselisihan antara Antoni Medan atau Antoni Putra Martadipura dengan Tarno MDN dari MDN Farm Aceh sepertinya sudah berakhir ya teman-teman. Kita sepertinya sudah lupa gitu kan tentang perselisihan mereka yang memang banyak keluar di media sosial. Tapi ternyata saat ini juga Antoni Medan ini masih terus upload video yang isinya sepertinya juga cercaan gitu kan, dan bahkan sepertinya juga hinaan, karena kesininya juga udah mengatakan menjurus ke penghinaan tentang postur tubuhnya si Tarno lah, kemudian menyebut-nyebut nama binatang lah, yang sebetulnya nggak pantas ya teman-teman. Kalau kabarnya si Antoni PJF ini kan sudah taubat, katanya sudah insaf gitu kan, sudah pakai pakaian yang lebih religius, tapi ternyata lisannya seperti itu. Teman-teman kita ya patut prihatin lah gitu kan, karena apapun alasannya menghina ataupun mencerca makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperbolehkan, karena sama saja kita menghina atau mencerca penciptanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun alasannya. Nah, alasannya kan sepertinya memang suruh ngupload di re-upload lagi video-video yang isinya kata-kata yang memang penghinaan ini teman-teman. Nah, yang jelas saya pikir sudah usai gitu kan, dan banyak kontroversinya karena memang si Antoni kan selalu mengatakan bahwasanya si Tarno MDN ini hanyalah sekedar karyawan gitu kan, dan nggak pas kalau kemudian dia berurusan sama karyawan. Tapi saya juga kesininya kok semakin ngerasa aneh gitu kan, kenapa kalau kemudian Antoni ini kan bos gitu kan, di PJF dia bos ya, kenapa kemudian disinggol terus karyawannya ini gitu kan. Pelan karyawannya ini kan juga nggak punya otonomi, nggak punya otoritas kemudian untuk menjawab challenge-nya si Antoni itu kan. Yang jelas kesininya memang semakin banyak konten-konten yang sebetulnya kita juga lama-lama ngeliatnya malas gitu kan. Makanya juga banyak konten kreator yang lain ataupun farm-farm besar yang tampaknya juga udah malas ya dengar berita-berita gitu di Perayaman. Seperti memang ada farm besar dari area Jawa Tengah yang kabarnya akan ikut kontes ataupun kejuaraan di kargo di Bali gitu kan, yang mana kemudian di akhir sesi di kontennya dia mengatakan gitu kan, yang penting berangkat. Teman-teman ingat, jangan cuma di medsos katanya. Soalnya ini kan mengarah ke konten-konten yang isinya cuma kebencian, permusuhan antara Antoni PJF dengan Tarno MDN. Saya yakin ke situ gitu kan, yang ujungnya omon-omon aja gitu kan. Kenapa saya bilang omon-omon ya, repotnya ketika Tarnonya juga membuka diri gitu kan ya, kalau kemudian mau dites uji kualitas monggo kan, seperti itu. Bahkan kemudian ada Bung Baringin Siaan, bos Oktagon Siantar juga kalau mau tes monggo, tapi ya kemudian jawabannya kan, loh kenapa nggak dulu, saya sekarang kan udah taubat, udah insaf gitu kan, udah berhenti dari Perayaman, katanya berhenti, tapi kan memang nongolnya juga kontennya Perayaman gitu kan, artinya dia juga di bidang yang lain belum ini ya teman-teman, belum dikenal tetepan kalau ceritanya jualan domba segala macam ya. Tapi itulah teman-teman, sepertinya ya nggak perlu kemudian kita respon, karena memang betul nggak ada ujung pangkalnya gitu kan. Sampai kemana selesainya ya nggak tahu, karena memang kemudian ketika mau uji materi, kalau kemarin-kemarin kan katanya cuma settingan-settingan si Tarno MDN gitu kan, tapi ketika uji materi nggak mau karena katanya sudah berhenti gitu kan. Tapi kalau katanya sudah berhenti, tiap saat nyenggol lagi si Tarno, jadi kita nggak tahu nih maunya apa gitu kan. Saya sebagai seorang netizen sebetulnya juga penghobi Perayaman ya, cuman sebetulnya netral-netral aja, tapi kalau lihat ke sini ya nggak jelas, cuman kayaknya untuk bahan di media sosial gitu kan. Karena memang ya perlu eksis ya orang-orang tertentu yang utamanya
salah satu tujuannya kan memang kemudian menjalankan bisnis usaha yang berkaitan dengan konten yang dibikin gitu kan. Walaupun orangnya berkilah ya pastinya saya juga nggak butuh itu, katanya udah sukses segala macam gitu kan. Ya itulah gitu kan, kalau kita lihat sindiran dari salah satu firm besar di Jawa Tengah yang akan ikut ke kontes ataupun pertandingan Prayaman di Kargo Bali, itu kalian simak kata-kata terakhirnya gitu kan. Jangan cuman di medsos, gitu kan. Karena sebenarnya udah risih ya, banyak penghobi Prayaman yang banyak kemudian disenggol-senggol oleh si Anthony ini ya gitu kan. Kenyataannya kan seperti itu gitu teman-teman. Yang jelas sepertinya memang yang disenggol justru malah karyawan gitu kan. Kalau sudah karyawan ngapain gitu kan, ya senggol yang punya aja ini kan. Katanya Tarno MDN itu kan cuman karyawan. Kalau cuman karyawan kenapa bos ya nyerangnya karyawan terus, ya karyawannya nggak bisa nanggepin lah gitu kan. Kalau betul Tarno MDN itu adalah seorang karyawan gitu kan, itu aja. Kalau kebetulan dia memang settingan di Thailand ya apa salahnya kan nggak nipu kan gitu kan. Ada penipuan nggak merugikan si Anthony gitu kan, ya nggak tahu lah gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman lihat ketika Bung Baringin Siaan gosok takun Siantar challenge gitu kan, daripada kemudian banyak cerita di media sosial ya nggak diladeni, karena memang kemudian Bung Baringin kan bukan saingannya gitu kan di dalam penjualan. Bung Baringin kan nggak jualan ternak, nggak jualan ayam di media sosial, dia penghobi ayam gitu kan. Ya saya angkat jempol untuk orang-orang seperti Bung Baringin Siaan, gosok takun Siantar, karena memang dia pure, dia penghobi gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga kita bisa